Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ku bersyukur atas segalanya. Masya Allah, Alhamdulillah, nikmatmu sungguh tak terhingga. Masya Allah, Alhamdulillah, untuk semua bahagia ini. Masya Allah, Alhamdulillah, lebih indah dari yang ku nanti. Masya Allah, Alhamdulillah, ku bersyukur atas segalanya. Masya Allah, Alhamdulillah, nikmatmu sungguh tak terhingga. Masya Allah, Alhamdulillah. Jenis itu normal, nggak apa-apa. Daripada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak boleh ya? Nggak boleh dalam agama Islam itu. Ya haram, batil, nggak boleh. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu disebutnya homoseksual. Kalau perempuan dengan perempuan itu disebutnya lesbian. Kemudian kalau keduanya suka, kalau laki resep, kalau resep itu biseksual. Makanya di sini dalam dunia maya itu banyak sekali promosi-promosi LGBT, ya. L-nya itu adalah lesbian, G-nya apa? Gay, B-nya apa? Biseksual, kemudian T-nya apa? Transgender. Jadi melawan fitrah. Lalaki yang jadi awewe, awewe yang jadi lalaki. Eta teh menang. Itu sudah diharamkan dan dilarang cekasarna anu nyimpang dari fitrahnya. Yang tidak menyimpang dari fitrahnya juga harus kena kepada norma aturan main yang sudah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekatinya juga sudah dilarang, apalagi melakukannya. Kan ada yang menafsirkan, Pak, itu kan hanya mendekati saja yang dilarangnya. Berarti kalau melakukan itu boleh. Itu penafsiran yang salah dan keliru. Ya, mendekatinya juga sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Yang ringan, yang dikitnya itu, cekasana anu simpel geus teu meunang komo anu luar biasa. Itu prinsipnya, apakah kalian berhubungan itu diketahui oleh orang tua atau tidak. Kebanyakan pan susulumputan laras teh. Ya, jadi main di belakang layar. Tetapi kalau kita sudah dewasa, bijaksana, memberikan pemahaman kepada orang tua, orang tuanya mengerti, sejauh itu tidak akan menjadi hambatan kalian saling memotivasi untuk karir, saling memotivasi untuk prestasi, saling memotivasi untuk kehadiran. Itu kan tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kalian lari dari kenyataan. Kenapa kalian berbuat tidak diketahui oleh orang tua? Apalagi dengan KUHP yang baru, membawa anak orang tanpa sepengetahuan orang tua itu dendanya 200 juta dan dipenjara 7 tahun. Karena tidak ada perizinan dari orang tuanya. Itu ada bogoh, kawin lari dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Itu harus meminta restu orang tua. Karena dijelaskan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu nya. Nu aya keneh orang tuana ibuna, nu aya keneh bapakna, sok minta doana, geus karasa engke mah nya samsulnya. Terus dikantunkeun ku bapak ku mama, urang minta doa ka saha? Paling orang kur ngadoakeun ke batu nisan nya samnya. Gitu. Jadi prinsipnya kok ini seperti mengada-ngada, ini kan privasi, ini hak asasi. Bukan, ini kan tata tertib. Kalau kalian ingin diatur, harus berjalan sama aturan yang benar. Kalau kalian tidak mau diatur, ya intinya kalian tidak berjalan kepada hal yang benar. Gitu. Intinya tidak boleh ada pas ketika kita melaksanakan asat, assessment semester akhir tahun,
Kalian begadang di rumah siapa, hilang 1 malam, 2 malam, 3 malam tidak ada di rumah, kok orang tuanya nggak tahu, kesini telat, wai dan lain sebagainya. Kan di rumahnya tidak di rumah sendiri itu kan. Kalau di rumah sendiri kan ada yang membangunkan, ada yang ngasih tahu dan lain sebagainya. Jadi kalian istiqomah, jangan sampai kesiangan, tata tertib, make up dan lain sebagainya jangan berlebihan, karena di sini bukan ajang untuk pamer kecantikan atau kegantengan. Yang dicukur harus sesuai dengan aturan, jangan hanya sebelah, ya. Yang pendek yang sebelah gondrong, ya. Baju tidak boleh ketat, karena aturannya harus sesuai dengan tata tertib sekolah, ya. Kalau dimasukkan harus dimasukkan, ya. Jangan yang menerawang dan lain sebagainya. Itu adalah tatanan kehidupan yang harus dijalankan kalau kita mengaku sebagai peserta didik. Beda dengan orang yang tidak masuk kepada dunia pendidikan. Itu aturannya dia yang buat sendiri. Tapi ketika norma itu dilanggar, yang tidak berpendidikan pun akan kena kepada norma hukum negara dan norma hukum agama. Gitu. Jangan sampai kita yang berpendidikan, norma agama, norma negara itu dilanggar. Ya, cekasarna anu tidak berpendidikan mah wajar we da teu apalna naon. Nah, urang anu apalna naon meureunnan cekasarna saeutik-saeutik menjalankan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Bukan berarti saya melarang ya. Bukan berarti saya melarang. Yang saya sesalkan dan saya pikirkan jangan sampai ada pengaduan dari orang tua. Kenapa anak saya hilang? Kenapa anak saya tidak ada? Bukan kenapa. Ibu kenapa tidak membimbingnya? Bapak kenapa tidak memantaunya? Kebanyakan kan yang broken home ya, yang orang tuanya di luar negeri, ibunya, bapaknya tidak ada, di rumahnya sendiri. Itu kan pusat untuk menyimpulkannya dia sendiri. Itu yang paling banyak itu. Yang saya khawatirkan itu, ya. Tapi pak kenyataannya yang orang tuanya ada justru yang kebablasan. Ya itu mungkin pantauan orang tuanya karena sibuk. Tapi yang broken home biasa-biasa saja. Gitu, tidak melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi prinsipnya dari tugas itu, jikalau ada orang tua yang keberatan, telepon saya langsung, ya, jangan berbisik di belakang layar dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya saya memberikan pemahaman, pencerahan dan lain sebagainya. Kalian sudah dewasa, kalian sudah remaja, kalian sudah bisa memikirkan hal yang baik, yang positif dan hal yang negatif. Alangkah baiknya kita memberikan wawasan dan pemahaman kepada orang tua kalian, ya. Sekasarna berenang apa sih yang saya inginkan? Yang saya inginkan adalah kalian menjadi peserta didik yang soleh dan soleha. Prinsip soleh itu harus ada proses, soleha itu harus ada proses juga. Jadi kesimpulannya, ketika ada orang tua yang keberatan, langsung telepon saya aja, langsung, ya. Jangan berbisik ke sana, berbisik ke sini. Boleh curhat dulu kepada wali kelas, wali kelasnya nanti berbicara kepada saya. Karena kemarin ada temuan, ada sanggahan dan lain sebagainya. Bukan menyanggah, mungkin menyinggung hak privasi, ya, hak privasi yang tidak boleh diketahui. Tapi ketika itu ada masalah, jangan kau bawa sekolah ini, ya. Jangan kau bawa keluarga ini ke sekolah ini dengan masalah yang kamu perbuat. Intinya menghindari masalah sebelum terjadi itu masalah. Cek bahasa Sunda nama sedia payung sebelum hujan. Ulah ada gua nalah hujan kakarawe di payungan entong. Gitu prinsipnya, sedia payung sebelum hujan, sedia senjata sebelum perang. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsul ada kendala?